Saya akan membahas satu pertanyaan ini ya, tentang teks yang memang sebetulnya sangat sukar ya. Yesus menyuruh para murid beli pedang, tanda tanya. Saya bacakan teksnya ya. Lukas 22 ayat 35 sampai dengan 38. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Disuruh beli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Nah saudara, ini ada orang yang membuat tulisan ya di Facebook tentang hal ini di grup pengajaran doktrin reform, dan dia memberikan topik ini, Yesus menyuruh membeli pedang. Lalu ini tulisannya, siapa bilang Yesus anti pemakaian senjata? Injil Lukas 22 ayat 35 sampai 38 mencatat sebagai berikut. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab ada apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya sudah cukup. Ini sekarang ya katakanlah tafsirannya dia ya. Tampaknya Yesus mengkhawatirkan nasib para muridnya saat itu. Beliau sadar ia akan dihukum mati, yaitu hukuman yang biasanya ditimpakan untuk para pemberontak. Yesus menyiapkan para muridnya untuk menghadapi tantangan dan ancaman kemudian. Di kemudian hari maksudnya ya. Para murid kelak tidak lagi bisa mengandalkan kemurahan hati atau belas kasihan orang lain. Mereka harus menyiapkan sendiri bekal dan perlengkapan mereka. Agak mengejutkan, Yesus juga menyuruh para murid untuk mempersiapkan pedang. Untuk apa? Bukankah Yesus alergi terhadap penggunaan senjata? Matius 26 ayat 52 dan Yohanes 18 ayat 11. Ini malah terjadi setelahnya sebetulnya ya. Lalu saya sambung ya, kata-kata dia ya. Yesus menghendaki pedang itu bukan digunakan untuk membela diri beliau. Matius 26, 47, 56, Yohanes 18, 14. Tetapi digunakan oleh para murid untuk membela diri mereka sendiri. 2 pedang dianggap sudah cukup oleh Yesus. Hal itu menyiratkan bahwa para murid harus selalu kumpul supaya 2 pedang itu bisa digunakan bersama dalam kondisi dan situasi berbahaya. Kebersamaan lebih penting ketimbang jumlah senjata. Jika setiap murid masing-masing memiliki pedang, maka kelompok murid Yesus bisa disangka gerombolan pemberontak atau penyamun. Kelihatannya Yesus tidak anti penggunaan senjata, tetapi meminimalkan jumlah dan fungsinya. Lalu dia memberikan kepustakaan. Saya tidak tahu kepustakaan ini apa ya. Pedoman penafsiran Alkitab. Nafsir bagaimana, tidak ngerti ya. Nah di dalam lapak ini saya memberikan komentar. Salah tafsir kalau menurut aku. Lalu menurut saya bagaimana saudara? Kembali ya pada ini ya. Nah, kita tidak usah saya baca ulang ya.
Dalam ayat 35 sampai 36 ini ya, 36a. Yesus dan murid-muridnya membicarakan pengutusan murid-murid dalam Lukas 9 dan Matius 10, lalu juga Lukas 10. Saat itu para murid diutus, ya 12 murid, lalu 70 murid kalau Lukas 10 itu ya. Diutus dan mereka tidak boleh bawa bekal dan sebagainya. Tapi mereka tidak kekurangan apa-apa. Ya, karena itu di sini ya. Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Ya, jadi ini membicarakan pengutusan yang lalu. Ini kan Lukas 22 sekarang ini ya. Tadi Lukas 9 dan Lukas 10 yang lalu itu. Diutus tanpa bawa pundi-pundi, bekal ataupun kasut, dan mereka tidak kekurangan apa-apa. Ya. Sekarang poin B, Lukas 22, 35, 36 ini menunjukkan bahwa akan terjadi kontras yang sangat besar antara dulu dan sekarang. Perhatikan kata-kata tetapi sekarang ini dalam ayat 36b. Ya, perhatikan ini ya. Ini kan jawab mereka suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini. Nah, tetapi ini menunjukkan suatu kontras ya. Jadi kontrasnya dulu mereka enak. Banyak orang mau menerima mereka, menjamu mereka dan sebagainya. Tapi sekarang atau sebentar lagi, maksudnya setelah Yesus ditangkap, dibunuh dan sebagainya, keadaan akan berubah. Dan hidup maupun pelayanan mereka akan menjadi sukar dan berat. Karena itu dilanjutkan, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Jadi kalau pengutusan pertama 12 murid, pengutusan kedua 70 murid dalam Lukas 9 dan Lukas 10, tidak usah bawa. Tapi itu dulu. Sekarang ini berubah. Yang punya pundi-pundi, bawa. Punya bekal, bawa. Malah tidak punya pedang, suruh jual jubahnya dan membeli pedang. Nah saudara, ada dua hal ya yang bisa kita dapatkan dari bagian ini. Pertama saudara, teks-teks seperti Lukas 9, Lukas 10, dan Matius 10, pengutusan 12 murid, pengutusan 70 murid, tidak boleh bawa bekal dan sebagainya, itu tidak boleh dijadikan dasar untuk mengutus orang hamba Tuhan atau misionaris tanpa bekal apa-apa. Yesus utus, tidak usah bawa apa-apa. Kamu sekarang tak utus pergi Kalimantan, tak utus pergi Irian Jaya, tak usah bawa apa-apa, tak usah bawa uang dan sebagainya. Tidak saudara ya. Karena perintah itu dan larangan bawa bekal dan sebagainya hanya berlaku untuk pengutusan dua itu. Dan Lukas 22 ini menunjukkan bahwa mereka harus bawa bekal dan sebagainya itu jelas menunjukkan bahwa pengutusan pertama kedua yang 12 murid dan 70 murid itu hanya berlaku sementara saja. Hanya saat itu saja. Bahkan untuk Lukas 22 itu tidak berlaku. Apalagi bagi kita sekarang. Jadi jangan ngawur dalam menafsirkan Lukas 9, Lukas 10 dan Matius 10. Lalu kirim hamba Tuhan, utus hamba Tuhan keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, ke pedalaman Afrika dan sebagainya, tidak dikasih apa-apa sama sekali, nanti Tuhan mencukupi. Ini ngawur saudara. Berlakunya Lukas 9 dan 10 hanya pada saat itu. Bahkan dalam Lukas 22 itu sudah tidak berlaku. Sekarang poin kedua. Jelas bahwa Tuhan tidak selalu mau melakukan mujizat. Seandainya Tuhan itu selalu mau melakukan mujizat ya. Misalnya seperti burung gagak beri makan Elia daging.
Atau 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang, bahkan kelebihan 12 keranjang. Seandainya dia selalu mau melakukan mujizat seperti ini, maka jelas bahwa murid-murid itu tetap tidak perlu membawa bekal, uang, dan sebagainya. Tapi faktanya Lukas 22 itu mengkontraskan, dulu kamu tidak bawa bekal. Dulu tidak kekurangan apa-apa. Sekarang bawa bekal. Berarti dia tidak mungkin mau melakukan mujizat ini terus-menerus. Saya percaya dia bisa melakukan mujizat ini kadang-kadang. Tapi bahwa ini dijanjikan terus-menerus itu tidak memungkinkan berdasarkan Lukas 22 ini. Karena kita masuk dalam poin C ya. Lukas 22 ayat 37, sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Pertama saudara, Lukas 22 ayat 37 ini merupakan kutipan dari Yesaya 53 ayat yang ke-12. Ya, kita bisa lihat Yesaya 53. Ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jaran, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ini kurang di sini ya. Jadi saudara, ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, jelas dikutip dari Yesaya 53 ayat 12 ini. Ya, Kristus itu sebetulnya bukan pemberontak. Dia adalah orang benar. Tapi dia harus dianggap sebagai pemberontak. Dan kata pemberontak oleh NIV dan NASB diterjemahkan transgressors atau pelanggar-pelanggar hukum. Yesus tidak pernah melanggar hukum. Tapi dianggap sebagai pelanggar hukum. Karena apa saudara? Hukuman dosa kita ditimpakan kepada dia. Jadi dia dianggap sebagai pengganti kita. Dia memikul hukuman yang bagi kita. Tujuannya supaya kita yang adalah pemberontak atau pelanggar hukum, kita ini pemberontak-pemberontaknya. Kita ini pelanggar-pelanggar hukumnya. Yesus yang menanggungnya. Maka kalau kita percaya, kita dianggap sebagai orang benar. Ya, jadi saya tidak ingin berpanjang-panjang membahas ini, tapi dia mengutip ayat ini jelas dari Yesaya 53 ayat 12. Dia mengatakan, nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Jadi dia maksudkan sebentar lagi aku akan dianggap sebagai pemberontak. Dia akan ditangkap, dihukum mati, disalibkan. Ini dianggap sebagai pemberontak. Ya. Itu yang membuat kontras antara Lukas 9 ayat dan Lukas 10, pengutusan 12 dan 70 murid, dan kehidupan para murid setelah Yesus mati. Makanya suruh bawa bekal dan sebagainya. Nah, poin kedua, Yesus mengutip Yesaya 53:12 ini untuk menunjukkan bahwa firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa dia akan dianggap sebagai pemberontak atau pelanggar hukum. Dan sebentar lagi nubuat itu akan digenapi. Kita bisa melihat Matius 26, 47, 55, dia ditangkap seperti penyamun. Maka bawa tentara sebanyak-banyaknya kayak nangkep bajingan, nangkep teroris begitu ya. Poin B, Matius 26 ayat 65, dia dianggap sebagai penghujat dalam pengadilan. Ya. Poin C, Matius 27 ayat 63, dia dianggap sebagai penyesat. Dalam terjemahan NIV, deceiver atau penipu. Lalu poin D, salib itu adalah hukuman untuk orang yang sangat jahat dan terkutuk. Itu hukuman terkutuk.
Tidak sembarang orang Romawi salibkannya. Dianggap orang yang sangat jahat, sangat boncek, menjengkelkan, baru mereka salibkan. Poin kelima, poin E, dia mati di antara dua penjahat. Itu tidak dianggap penjahat bagaimana? Mati di antara dua penjahat. Dua penjahat disalibkan di kiri kanannya, dia di tengah. Seakan-akan dia adalah penjahat yang paling brengsek dari tiga itu. Nah, karena dia dianggap sebagai orang jahat, pemberontak, maka jelas murid-muridnya juga tidak akan diterima seperti dulu. Inilah yang akan menyebabkan hidup dan pelayanan para murid yang tadinya ya boleh dikatakan lumayan enak, sekarang akan menjadi berat dan sukar. Dan ini alasan mengapa ada kontras antara dulu dan sekarang. Saudara, kalau saudara adalah seorang pelayan Tuhan, jangan heran ya. Kalau ada orang-orang, bahkan banyak orang yang tahu-tahu sikapnya berubah terhadap saudara. Dulu baik, saudara tidak salah, tidak apa, tahu-tahu sikapnya jadi buruk, jadi jengkel, benci, dan sebagainya. Pada saat seperti itu jangan menunjukkan pandangan saudara pada orang-orang itu. Tapi tujukan pandangan saudara pada Tuhan. Orang-orang bisa berubah, dia tidak pernah berubah. Tuhan maksudnya ya, tidak pernah berubah sikapnya terhadap saudara. Kan kita masuk poin D. Lukas 22:36b. Tetapi sekarang ini kontrasnya ya. Siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah yang membawanya. Demikian juga yang punya bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah yang menjual jubahnya dan membeli pedang. Kelihatannya bagian terakhirnya siapa yang tidak punya pedang harus jual jubahnya dan beli pedang ya. Nah sekarang persoalannya saudara, apa arti pedang di dalam Lukas 22 ayat 36b? Sebetulnya bagiannya saya jelaskan tempo hari dalam pelajaran tentang hermeneutics. Waktu saya membahas tentang arti kata. Kata-kata dalam Alkitab itu kadang-kadang berarti hurufiah, kadang-kadang berarti kiasan, kadang-kadang berarti simbolis. Kalau pedang berarti hurufiah, ya betul-betul pedang. Kalau kiasan, ada pedang, misalnya Yesus berkata, aku datang bukan bawa damai tapi bawa pedang. Masa dia betul-betul datang bawa pedang? Itu hurufiah tentu tidak. Simbol bukan juga, itu kiasan. Dia membawa pertentangan. Karena itu dimanapun Yesus diberitakan, bisa terjadi pertentangan. Keluarga yang tadinya rukun beragama lain, dikasih Injil, diberitakan tentang Yesus, sebagian percaya, sebagian tidak, lalu terjadi gontok-gontokan antara yang percaya dan yang tidak percaya. Itu bisa terjadi, sangat sering. Itu maksudnya pedang dalam arti kiasan. Pedang dalam arti simbolis, misalnya firman Tuhan disebut pedang roh dalam Efesus pasal 6. Nah itu arti simbolis. Nah, jadi mengartikan kata pedang di sini kita mesti pikirkan. Artinya mau hurufiah, kiasan, atau simbolis. Nah, arti kata pedang di sini begitu sukar atau membingungkan. Sehingga Adam Clarke berkata demikian. Saya bacakan terjemahnya saja. Saya harus mengakui bahwa persoalan tentang pedang ini kelihatan sangat kabur bagi saya. Saya tidak mengertinya dan saya tidak tahu ada orang yang mengerti hal ini. Bagian yang terakhir saya tidak setuju. Saya yakin saya mengerti dan para penafsir yang saya ambil mengerti juga. Tidak semua memang menafsirkan benar. Memang ini teks sukar. Tapi saya yakin sekarang saya mengerti dengan benar. Ya, tapi Adam Clarke bisa tidak punya keyakinan, terserah dia. Tapi dia anggap ini teks yang sangat kabur. Memang kata sukar. Saudara, macam-macam tafsiran tentang kata pedang di dalam ayat ini. Pertama, kata itu dialegorikan
disimbolisir dan diartikan sebagai firman Tuhan. Seperti dalam Efesus 6 ayat 17, firman Tuhan itu pedang roh. Ya. Bahkan ada orang yang menambahkan bahwa 2 pedang dalam Lukas 22 ayat 38 menunjuk pada PL dan PB. 2. Jadi PL dan PB kan 2 pedang. Ini lelucon bagi saya, saudara ya. Tapi ada yang nafsir seperti itu, saya dengar sendiri khotbahnya. Nah, keberatan terhadap tafsiran ini, saudara. Pertama, poin A ya. Tidak ada alasan yang menyebabkan bagian ini boleh dialegorikan seperti itu. Dan kalaupun mau dialegorikan, apa dasarnya untuk mengatakan bahwa pedang melambangkan firman Tuhan? Bahwa dalam Efesus 6 ayat 17 pedang menggambarkan firman Tuhan, tidak berarti di sini juga harus diartikan begitu. Di samping kalau pedang diartikan sebagai firman Tuhan, lalu apa artinya kata-kata membeli pedang? Apakah itu diartikan mereka harus membeli firman Tuhan? Lalu apa artinya kata-kata menjual jubahnya dalam kalimat menjual jubahnya dan membeli pedang? Nah, bisa nafsirkan sebagian, ditanyakan semua yang lain, bingung semua, saudara. Ya, jadi ini keberatan yang pertama. Selanjutnya, saudara, poin B, pada saat itu perjanjian baru belum ada. Jadi lucu sekali kalau kata 2 pedang diartikan menunjuk pada PL dan PB pada saat PB-nya belum ada. Poin C, pedang yang digunakan oleh Petrus dalam Matius 26 ayat 51, waktu Yesus mau ditangkap, dia bacok telingannya hamba imam besar. Itu jelas adalah salah satu dari 2 pedang dalam Lukas 22 ayat 38. Dia jelas bahwa itu 2 pedang itu pedang sungguhan sebetulnya yang ditunjukkan oleh para murid. Ini 2 pedang itu pedang sungguhan. Tapi yang Yesus maksudkan membeli pedang beda dengan yang para murid pikirkan. Para murid laki-laki salah menafsir. Yesus bilang suruh beli pedang. Bukan maksudnya pedang sungguhan. Mereka kira pedang sungguhan, maka mereka tunjukkan 2 pedang yang adalah pedang sungguhan. Sekarang sudah kita masuk penafsiran kedua yang juga salah. Ada yang menghurufiahkan kata pedang dalam Lukas 22 ayat 36 ini. Jadi mereka mengartikan bahwa Yesus betul-betul menyuruh mereka yang tidak punya pedang untuk jual jubahnya dan beli pedang. Keberatan terhadap pandangan ini kalau memang Yesus menyuruh membeli pedang sungguhan. Mengapa waktu Petrus menggunakan pedang itu, Yesus justru menegur dia. Bacok kali hamba imam besar itu ya. Nah, tetap ada jawaban seperti yang tadi tulisan di Facebook itu diberikan jawaban. Yesus memaksudkan pedang ini bukan melindungi Yesusnya, tapi para murid untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini jawabannya. Tapi saya tetap ada keberatan lagi terhadap jawaban di sini. Poin A, bahwa orang Kristen harus menjaga diri dengan pedang pada waktu mengalami masa sukar dalam pelayanan adalah sesuatu yang bertentangan dengan seluruh Alkitab. Ini beda ya, kalau kita tidak ada hujan, tidak ada angin, dan tidak ada hubungannya dengan kekristenan atau pelayanan. Kita mau dirampok pasarnya, 2 orang datang kita bawa celurit dan kasar, misalnya saja kita punya pistol. Kita tidak bisa lari. Hanya tinggal kita dibunuh atau kita membunuh. Dalam kasus seperti itu, kita boleh bunuh. Pembelaan diri diizinkan dalam keadaan terpaksa. Tapi itu berbeda orang Kristen dalam pelayanan. Betul-betul kita memberitakan Injil dan sebagainya, benar caranya semua benar. Digeruduk orang lalu kita mau dibunuh. Tidak pernah ada hal seperti itu kita diizinkan membela diri lalu bunuh orang yang menyerang. Lari boleh. Tapi kalau bunuh pada saat seperti ini,
menurut saya kok tidak bisa dibenarkan. Kekristenan tidak pernah boleh dipertahankan atau disebarkan dengan kekerasan. Jadi kalau membela diri tanpa ada urusannya dengan kekristenan itu lain. Tapi membela diri menyerang, membunuh, berurusan dengan kekristenan, pelayanan penginjilan, itu beda sama sekali. Sekarang poin B. Keberatan yang lain setelah Yesus naik ke surga. Saudara baca seluruh kisah Rasul, bahkan surat-surat dan sebagainya. Tidak pernah ada murid manapun yang betul-betul membawa pedang untuk menjaga diri. Tunjukkan murid mana? Tidak ada. Ditangkap, mereka juga tidak pernah melawan. Mana pernah mereka ditangkap melawan? Petrus dan Yohanes ditangkap oleh pengawal-pengawal bait suci dan sebagainya, disidang, dicambui, dipenjara, tidak melawan. Paulus bolak-balik tangkap, tidak pernah melawan. Jadi saudara, arti yang ketiga sekarang, di sini Yesus berbicara secara figuratif atau dalam arti kiasan. Ini arti yang benar. Ya. Dia tidak memaksudkan mereka betul-betul harus menjual jubah untuk beli pedang. Pedang sungguhan, tidak. Jadi seluruh ayat 36 hanya menunjukkan bahwa hidup dan pelayanan akan menjadi sukar dan berat. Dan karena itu mereka perlu untuk lebih berjaga-jaga atau berhati-hati. Itu maksudnya bawa pedang. Beli pedang itu maksudnya itu. Hidup akan berat, kamu harus berjaga-jaga. Bukan beli pedang sungguhan, nanti kalau beli pedang sungguhan arti hurufiah. Ini arti kiasan. Hidup akan berat, hidup akan sukar. Beli pedang, maksudnya berjaga-jaga, berhati-hati. Bukan dengan pedang hurufiah. Nah, cara ini pandangan dari mayoritas penafsir. Dan ini pandangan yang saya terima. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan poin E. Lukas 22 ayat 38. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Ini pedang sungguhan. Yesus maksudkan pedang figuratif. Mereka pikir Yesus bicara hurufiah. Lalu mereka katakan, Tuhan, ini ada 2 pedang, pedang sungguhan. Jawabnya sudah cukup. Saudara, Lukas 22 38a ini menunjukkan bahwa para murid salah mengerti kata-kata Yesus. Yesus mengucapkan dalam arti kiasan, mereka artikan dalam arti hurufiah. Tapi kalau mereka memang salah mengerti seperti itu, mengapa Yesus lalu berkata sudah cukup? Ini jawabnya sudah cukup. 2 pedang ini dihurufiahkan, dia bilang sudah cukup. Loh, kalau salah mengerti, kenapa dia bilang sudah cukup? Ini jawaban saya. Kata-kata sudah cukup jelas tidak menunjuk pada dua pedang yang ditunjukkan oleh para murid pada Yesus. Ini alasannya sekarang. Mengapa itu tidak menunjuk pada 2 pedang itu? Pertama, kalau kata-kata itu memang menunjuk pada 2 pedang itu, maka jelas bahwa pedang dalam Lukas 22 ayat 36 yang Yesus suruh mereka beli pedang itu, jelas itu mereka mempunyai arti hurufiah. Tapi kalau pedang itu punya arti hurufiah, maka jelas 2 pedang tidak cukup untuk 11 orang. Dengan demikian kata-kata sudah cukup dalam Lukas 22 ayat 38 itu akan bertentangan dengan kata-kata dan siapa yang tidak mempunyainya, yang tidak punya pedang maksudnya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang dalam Lukas 22 ayat 36. Mana bisa 2 cukup untuk 11? Dia bilang yang tidak punya pedang, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Tidak bisa cukup, saudara. Alasan kedua, bandingkan kata sudah cukup itu dengan terjemahan Alkitab bahasa Inggris. King James, RSV, dan NASB, it is enough.
NIV, that is enough. Mari kita lihat ya, Lukas 22 ayat 36 dalam Bible Works. Jadi ini saya pertama-tama tunjukkannya. Di Indonesia agak kurang jelas ya. Siapa yang tidak mempunyainya hendaklah yang menjual jubahnya dan membeli pedang. Tapi di sini dengan mempunyainya kan tidak tahu nya ini apa ya. Nah, saya tadi katakan nya ini pedang. Nah kalau dalam Inggris ya, he that had no sword, ya, ia yang tidak mempunyai pedang, let him sell his garment, hendaklah ia menjual jubahnya, and buy one. One ini tentu menunjuk pada sword. Ya. Jadi dalam terjemahan yang RSV juga, let him who has no sword sell his mantle and buy one. NIV, and if you don't have a sword, sell your cloak and buy one. Semua terjemahan sama. Jadi tidak bisa saudara bahwa dua pedang cukup untuk 11 orang itu tidak bisa. Terjemahan Inggrisnya cocok sekali dengan apa yang saya katakan. Bahwa mempunyainya ini pedang. Siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia jual jubahnya dan beli pedang. Nah sekarang saudara, mari kita lihat dalam ayat 38. Kata mereka, Tuhan ini dua pedang. Jawabnya sudah cukup. Nah terjemahan Indonesia ini yang merepotkan saudara ya. Nah coba kita lihat terjemahan Inggris. King James, and they said, Lord, behold, here are two swords. And he said unto them, it is enough. Dan mereka berkata, Tuhan, lihatlah, di sini ada dua pedang. Dan ia berkata kepada mereka, saya tidak bisa menerjemahkan untuk bisa persis dengan Inggrisnya bahkan ya. Itu tapi bentuk tunggal. Itu adalah cukup mestinya begitu kira-kira ya. Tapi baik itu maupun adalah bentuk tunggal. Itu bentuk tunggal. Itu bentuk tunggal. Dan semua saudara, RSV juga menerjemahkan it is enough. NIV that is enough. And ESV it is enough. ESV it is enough. It is enough. YLT it is sufficient. Mau dilihat dalam Yunani pun saya yakin bisa. Tapi saya kan tidak perlu. Penggunaan bentuk tunggal ini tidak mungkin menunjuk pada dua buah pedang. Kalau memang itu menunjuk pada dua pedang, maka seharusnya digunakan kata-kata they are enough atau those are enough. That bentuk jamaknya those. Is jadi are, ya. It menjadi they. Is menjadi are. Jadi kalau memang menunjuk pada dua pedang, masa Yesus itu tidak ngerti grammar bentuk jamak dan bentuk tunggal, dia tidak bisa bedakan. Jadi dia mengatakan it is enough. Bentuk tunggal. Jelas dia tidak memasukkan dua pedang itu. Nah, repotnya juga Alkitab ini bentuk tulisannya. Seandainya video dan betul-betul ada suaranya, maka saya kira dari nadanya kalaupun dikatakan sudah cukup, itu mungkin bisa ditebak maksudnya apa. Ya. Kalau misalnya bentuk video ya, kata mereka, Tuhan ini dua pedang. Jawabnya, saya cukup.
Maka ini rasanya cocok untuk 2 pedang itu ya. Tapi kalau bunyinya begini, kata mereka, Tuhan ini 2 pedang. Jawabnya, saya cukup. Agak bentak begitu, menunjukkan kejengkelan. Mengapa jengkel? Karena mereka salah mengerti ya. Kalau memang kata-kata sudah cukup tidak menunjuk kepada 2 pedang itu, lalu menunjuk kepada apa? Jelas menunjuk pada pembicaraan mereka. Jadi Yesus menghentikan pembicaraan tentang hal itu. Sudah cukup, gak usah terus ngomong. Pegel dia mungkin. Mungkin karena dia merasa jengkel dengan kebodohan para murid yang selalu tidak mengerti atau salah mengerti apa yang dia katakan. Atau mungkin karena memang saat itu sudah tidak ada waktu baginya untuk menjelaskan hal itu. Karena yang nangkep sudah dekat, tidak bisa ada waktu menjelaskan. Maka dia katakan sudah cukup. Ya. Jadi saudara, yang jelas ini bukan pedang dalam arti hurufiah. Jadi yang nafsir ini tadi membuat tulisan ini di grup pengajaran doktrin reform. Yesus menghendaki pedang bukan membela diri, tapi para murid membela diri mereka sendiri dan sebagainya. Ini semua bagi saya penafsiran yang kacau balau. Ya, bukan ajaran sesat bagaimana, tapi tetap salah ya. Jadi hanya membedakan masa yang lalu, waktu diutus 12 orang, diutus 70 orang, memang tidak perlu bawa bekal karena akan gampang. Orang akan dukung mereka, Tuhan akan kerja seperti itu. Tapi beda dengan setelah Yesus ditangkap, dibunuh, mereka akan dimusuhi banyak orang. Mereka menghadapi masa sukar, masa yang berat, harus berjaga-jaga untuk itu. Secara kiasan Yesus berkata, beli 2 pedang. Jangan dihurufiahkan. Jadi saudara, kalau sekarang ini kita merasa hidup sebagai orang Kristen itu sukar, berat. Apalagi dalam masa pandemi ini terasa berat, terasa sukar. Bukan hal yang aneh saudara, kalau orang Kristen juga mengalami masa sukar itu. Tidak ada pandemi saja orang Kristen mengalami masa sukar, itu bukan hal yang aneh, apalagi ada pandemi. Yesus sudah menyuruh kita membeli pedang. Jangan hurufiahkan. Berjaga-jaga dan siap sedia menghadapi masa yang berat, masa yang sukar. Kita baru memasuki tahun baru. Ini baru tanggal 2 Januari saya khotbah ini. Apa yang terletak di depan kita tidak tahu. Tahun 2020 ini masa yang kayaknya gelap gulita ya. Pandemi ini menghancur leburkan segala sesuatu. Banyak orang sakit, banyak orang mati, tidak bisa keluar. Bisnis banyak yang hancur. Bisnis seperti pesawat terbang, lalu hotel, restoran yang dulu wah keuntungannya besar, hancur lebur. Betul-betul hancur lebur, banyak hotel dijual, maskapai tutup dan sebagainya. Ada satu restoran di Surabaya,
waktu pandemi itu mulai, restoran itu baru buka mungkin kira-kira beberapa bulan atau setengah tahun begitu kira-kira. Saya pernah makan satu kali dan saya senang restorannya cukup bagus dan makanannya cukup enak biarpun dia agak mahal. Tapi saya rencana mau makan lagi karena pada waktu saya makan di sana, saya langsung masuk dan saya lihat daftar menu dan pesan makanan yang ada di menu. Padahal di luar itu makanan laut ya. Itu ikan-ikan yang aneh-aneh dan segala macam binatang laut yang aneh-aneh. Mereka jual dan saya tidak pernah makan. Itu saya kepingin beli waktu keluar baru lihat. Wah, lain kali saya balik lagi mau beli itu. Tahu-tahu ada pandemi. Mereka tutup bukan tutup bagaimana, tutup seterusnya. Ya mungkin sekali mereka kontrak restoran itu dengan harga sangat mahal dan mereka pikir bisa menutup kontrak itu, uang kontrak itu dengan hasil dari restoran. Nggak tahu kena pandemi restorannya gak laku sama sekali waktu itu. Sekarang ini orang nekat, tapi waktu itu restoran malah nggak boleh buka kok. PSBB kan nggak boleh buka. Hanya boleh untuk dibawa. Bukan hanya bisnis tertentu, tapi ya semua orang pekerja apapun bisa terpengaruh, berantakan. Lalu bahkan gereja berantakan, semua berantakan. Nah saudara, itu tahun 2020. 2021 ini baru kita masuki. Apakah kita menghadapi masa yang lebih enteng? Terus terang saya tidak yakin. Negara-negara maju dan kaya itu sudah mulai vaksin. Indonesia juga sudah mulai, tapi kapan sampainya kita divaksin? Semua Indonesia divaksin. Kapan selesainya? Memvaksin 270 juta bisa selesai dalam 1 tahun? Saya kok tidak yakin. Jadi kita tetap menurut saya menghadapi masa yang berat. Tapi Yesus sudah mengatakan, belilah pedang. Jual jubahmu, beli pedang. Bersiap sedia, berjaga-jaga, berjuang dalam menghadapi masa yang sukar, masa yang berat. Jangan terlalu berharap tahun ini semua beres. Saya kok tidak yakin sama sekali. Putuskan untuk berjuang. Berjaga-jaga, mati-matian bertempur untuk hidup kita, untuk kerohanian kita, untuk gereja kita, untuk kerajaan Allah di bumi ini. Tuhan memberkati saudara.